Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Gusti Allah menggambarkan tentang Isra Mi'raj dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam ayat ini Gusti Allah menggambarkan tentang Isra Mi'raj dengan kalimat Subhanalladzi. Dan Subhanalladzi adalah kalimat ta'ajub, kalimat yang kita ucapkan ketika kita melihat, menemukan sesuatu yang itu di luar nalar, di luar logika. Subhanallah. Begitu juga dengan ini, dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dengan peristiwa Isra Mi'raj. Begitu luar biasanya, itu dahsyatnya Isra Mi'raj. Gusti Allah mengawali ayat tersebut dengan kata-kata Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Bagaimana tidak dahsyat, bagaimana tidak luar biasa itu Isra Mi'raj. Coba bayangkan. Kanjeng Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit tingkat 7, soft 7, itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Hanya dalam waktu satu malam. Padahal kalau zaman dahulu, zaman Kanjeng Nabi, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh kurang lebih dalam waktu 1 bulan.
berangkat 1 bulan kurang lebih, kemudian pulang 1 bulan lagi. Berarti PP pulang pergi ditempuh dalam waktu 2 bulan kurang lebih. Itu hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Kanjeng Nabi tidak hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak hanya itu. Tapi Kanjeng Nabi mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ke langit Saf 7, kembali lagi ke Masjidil Haram, ditempuh hanya dalam waktu satu malam. Betapa luar biasanya peristiwa Isra Mi'raj. Luar biasa, yang sulit untuk dicerna secara logika. Apakah mungkin? Sangat mungkin, sangat mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti terjadi. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Terhadap segala sesuatu, Gusti Allah itu mampu, kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Bagaimana tidak mungkin? Subhanalladzi asra, Maha Suci Zat yang telah memperjalankan. Yang memperjalankan itu Gusti Allah. Memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian memperjalankan naik ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Asra, memperjalankan. Kalau Gusti Allah sudah berkehendak, sangat-sangat terjadi, sangat-sangat bisa terjadi. Itu luar biasanya Isra Mi'raj. Dari Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan syariat yang luar biasa juga, yaitu apa? Kewajiban sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu satu-satunya syariat, kewajiban yang diterima Kanjeng Nabi Muhammad di langit Saf 7, di Sidratul Muntaha. Kalau yang lainnya di bumi, kewajiban zakat diterima di bumi. Puasa, kewajiban puasa, syariatnya diterima di bumi. Haji diterima di bumi. Khusus sholat diterima Kanjeng Nabi ketika di Sidratul Muntaha, ketika di langit. Itu luar biasanya sholat. Di dalam sholat pun kita ada satu posisi yang membuat sholat itu istimewa, yaitu posisi di mana kita paling dekat dengan Tuhan kita, dengan Gusti Allah. Apa itu? Yaitu ketika posisi sujud. Sebagaimana dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud.
bagaimana tidak dekat. Kepala kita sesuatu yang berharga, kehormatan. Di mana-mana kepala itu adalah kehormatan. Itu kita posisikan, kita letakkan di atas tanah. Kita letakkan di atas tanah. Posisi kita paling tunduk-tunduknya kepada Rob kita. Karenanya posisi sujud adalah aqrabuma, posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Dan posisi sujud ini kita lakukan, kita kerjakan ketika sholat. Walhasil dari peristiwa yang luar biasa, Kanjeng Nabi mendapatkan syariat yang luar biasa juga, yaitu sholat. Di mana dalam sholat kita ada salah satu rukun di mana kita, posisi kita adalah aqrabuma, posisi yang paling dekat dengan Rob kita, dengan Tuhan kita. Semoga di bulan yang mulia ini, bulan di mana ada peristiwa Isra Mi'raj ini, bulan di mana Kanjeng Nabi Muhammad menerima perintah syariat kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Semoga Gusti Allah menganugerahkan kepada kita semuanya anugerah bertambah baik, bertambah bagus kuantitas dan kualitas sholat kita. Dengan semakin bertambah bagus, bertambah baik kuantitas maupun kualitas sholat kita, semoga kita juga akan semakin dekat dengan Gusti Allah, semakin dekat dengan Gusti Allah, dan semakin dekat dengan Gusti Allah. Saya kira cukup sekian. Seumpama ada yang salah, yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.